Halo, jumpa lagi dengan saya Zulfikar Alimuddin. Salam transformasi. Kali ini kita akan membahas, berbincang-bincang tentang berbagai aspek masalah yang teman-teman angkat melalui IG story saya, tentang kegalauan apa sih yang teman-teman rasakan dalam mewujudkan resolusi tahun 2020. Mumpung kita masih belum terlalu lama di 2020, masih di bulan Maret, maka banyak kesempatan buat kita untuk melihat kembali bagaimana kita memperbaiki cara mewujudkan resolusi kita. Demikian. Pertanyaan pertama diangkat oleh @Afif Mahrus. Pertanyaannya begini, ragu jadi bisa suami dan karyawan terbaik, Pak. Jadi ada beberapa kata kunci di sini ya. Jadi kalau kita membahas tentang suatu masalah, kita lihat dulu kata kuncinya. Suami, karyawan terbaik gitu. Pertama kita harus lihat dulu ada dua hal yang berbeda di sini. Bagaimana menjadi suami yang terbaik, yang kedua bagaimana menjadi karyawan terbaik. Nah, pertama berangkat dulu tentang persepsi gitu ya, definisi dan persepsi. Suami itu apa, karyawan itu apa. Dan terbaik menurut siapa? Tuh. Saya mau berangkat dari kata terbaiknya dulu nih. Tuh, waktu jadi menekan kata terbaik, udah dibuat belum ukuran-ukuran keberhasilannya? Tuh. Karena kalau ini tidak ditentukan, maka kita akan selalu galau, tidak pernah merasa udah terbaik atau belum. Ya. Contoh, saya mau menjadi orang yang sehat. Apa ukurannya sehat? Oh, saya tidak pernah sakit selama 1 bulan. Misalkan itu, saya tidak pernah sakit selama 1 tahun, atau saya bisa lari dalam waktu 1 jam tanpa henti. Nah, itu kan ukuran-ukuran. Saya membeli beras banyak 3 kg dibandingkan saya pengen punya beras gitu. Pengen punya beras, nggak pernah tahu nih apakah 3 kilo, 30 kilo, atau 30 ton punya atau tidak. Ini hal-hal yang sederhana, apalagi bicara tentang diri kita. Jadi kata terbaik itu kalau suami terbaik, contohnya misalkan saya akan menyediakan waktu 20 jam per minggu mendampingi istri saya untuk berbagai kegiatan yang dia punya, sehingga istri saya merasa saya hadir sebagai teman hidupnya, bukan sebagai sekedar pencari nafkah. Nah, jadi kata 20 jam. Nah, 20 jam itu kan datangnya dari Anda tuh, Afif. Bicarakan sama pasangan hidup Anda. Betul nggak itu yang dia inginkan 20 jam? Dan dibagi berapa waktu, berapa kali dalam 1 minggu? Apakah full Sabtu Minggu hanya untuk istri? Jangan-jangan dia bosan juga ngeliatin kamu selama 2 hari. Atau itu dibagi dalam beberapa hari. Oh, bisa juga. Nggak perlu 20 jam karena mungkin ada kebutuhan lain dalam keluarga kecilmu sehingga kamu perlu bekerja ekstra. Tapi istrimu juga happy, oke deh nggak apa-apa mas, 15 jam gitu, tapi 5 jam kamu pakai untuk membangun skillmu yang baru, buat kerjaan ekstra, supaya bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang lain atau impian-impian lain gitu ya. Itu bicara jadi suami terbaik. Apakah cukup cuman waktu saja? Belum tentu ya. Bisa juga tentang bagaimana cara berkomunikasi gitu. Saya ingin menjadi pendengar yang lebih baik bagi istri saya. Nah, itu kan butuh disampaikan juga arti kepada istri untuk mengetahui gitu. Dia lebih butuh apa gitu. Umumnya sih wanita pengen didengarkan gitu ya. Udah pasti itu. Tinggal apakah Anda cuma dengar saja atau dia juga butuh feedback dari Anda. Nah, kalau dia butuh feedback, topik-topik apa yang dia suka gitu ya. Sehingga ketika Anda memberikan feedback, dia juga merasa Anda memberikan sesuatu bagi dia. Tidak hanya sekedar teman ngobrol yang bisa mendengarkan, tapi juga bisa memberikan sesuatu kepada dia dalam informasi, ilmu, atau apapun itu namanya. Itu bicara tentang jadi suami terbaik. Tentu kita bisa bahas banyak lagi, dan kalau ada sesuatu aspek-aspek lain yang lebih ingin kamu bahas dengan saya, tulis di komen ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, apa yang perlu lebih bahas lebih dalam. Nah, kalau karyawan, kembali lagi, karyawan terbaik itu bagaimana maksudnya, ya kan? Apakah batasannya datang dari Anda atau batasan datang dari tempat Anda bekerja, atau kompromi di antara keduanya? Gitu. Karena judulnya karyawan terbaik, berarti kan bekerja pada orang lain nih ya. Berarti kita mesti pertama melihat apa sih tuntutan dari tempat kita bekerja. Nah, contoh misalkan
datang tepat waktu, satu. Nah, sampai sekarang kita sendiri datang tepat waktu nggak? Kedua, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga, mungkin yang lebih penting, karena ini adalah ukuran performa, yaitu menyelesaikan masalah-masalah. Karena nilai diri kita ini kan terukur menjadi ada kalau kita mampu menyelesaikan masalah. Kalaupun kita hadir di kantor, di tempat kita bekerja, tapi kita tidak mampu menyelesaikan masalah, maka kita tidak ada nilainya sebetulnya. Nah, nanti ini kalau dikombinasikan sama yang bagian jadi suami terbaik tadi, kan ada tuh tentang berapa waktu yang Anda mau luangkan buat istri. Nah, itu nanti dilihat apakah jumlah waktu yang diluangkan buat istri, seberapa banyak, berapa waktu yang Anda luangkan untuk meningkatkan kompetensi. Karena kalau kompetensi nggak ditingkatkan, maka sulit dari waktu ke waktu bisa meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Saya garis bawahi, kemampuan menyelesaikan masalah. Karena harga kita ini sebagai manusia, value kita hanya ditentukan dari kemampuan kita menyelesaikan sebuah masalah. Tambah pelik masalah yang kita bisa selesaikan, tambah tinggi harga kita. Tambah kompleks masalah yang bisa kita pecahkan, tambah tinggi harga kita. Dan kemampuan ini perlu dibentuk dengan skill dari waktu ke waktu, tidak sesaat. Apalagi bisa jadi tempat kita bekerja menuntut kita juga untuk dari waktu ke waktu ikut kegiatan dalam lingkungan perusahaan atau lembaga. Nah, kita perlu gali juga dong. Nah, dari waktu ke waktu Anda menggali ini dari tempat Anda bekerja, kan perlu juga komunikasi dengan istri. Karena kan sekarang hidupnya udah nggak sendiri nih, jadi tidak bisa buat keputusan seenaknya, harus tanya sama istri. Tapi perlu membangun hubungan komunikasi yang baik juga gitu ya. Artinya bukan nanti terlalu quote-unquote nurut sama istri, sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi, akhirnya mungkin di mata istri jadi suami terbaik dalam aspek keberadaan kita, tapi lambat laun kita tidak bangun kemampuan sebagai karyawan yang terbaik, tidak dapat peningkatan promosi, nggak dapat gaji yang meningkat, peningkatannya sedikit-sedikit aja gitu. Akhirnya ada waktu tertentu istri mungkin nggak happy juga, karena kan nanti kan punya anak, kebutuhan meningkat gitu. Jangan sampai peningkatan kebutuhan itu tidak diimbangi dengan peningkatan penghasilan kita gitu ya. Kalau ada yang masih kurang puas lagi, boleh tulis di komen ya. Kalau suka, kasih komen juga dong ya, dan jangan lupa subscribe. Pertanyaan yang kedua datang dari @Bella Dewireja. Halo Bella, apa kabar? Terima kasih sudah mengangkat pertanyaan ini. Pertanyaannya begini nih, membuat keputusan berdasarkan mengikuti kata hati dan intuisi atau logika. Nah, kita harus kembali dulu nih ya, sebelum kita bahas sebetulnya apa sih bedanya intuisi dengan logika. Saya tanya dulu begini deh, kalau kita datang pada suatu situasi yang kita tidak pernah kenal sebelumnya, nggak pernah pengetahuan tentang itu, nggak pernah punya pengalaman tentang itu, terus ditanya, misalkan kita tidak pernah nih tahu tentang food dengan aliran fusion atau musik dengan aliran fusion. Terus ditanya, menurut kamu bagus nggak musik itu? Enak nggak? Bener nggak makanan itu? Kita bisa langsung jawab nggak? Apa kita bisa pakai intuisi kita? Itu satu kasus ya. Yang kedua, misalkan Bella suka berdialog gitu ya dengan orang-orang, bertukar pikiran gitu. Nah, karena suka berdialog, suatu hari Bella diajak ke suatu tempat dan melihat proses dialog. Bella ditanya, Bella, menurut kamu dialognya menarik tidak? Nah, dalam kasus yang kedua, Bella bisa langsung jawab tidak. Kemungkinan besar bisa, ya. Nanti kalau nggak bisa, tulis ya di komen, nggak bisa kok, Pak, gitu, nggak apa-apa ya. Tapi kemungkinan besar bisa. Mengapa bisa jawab dengan intuisi, dengan cepat? Itu namanya intuisi. Karena selama kehidupan sebelumnya, dari waktu ke waktu, Bella sudah membentuk pengetahuan logikanya gitu, ya. Jadi tanpa terasa berjalan dengan waktu, logika itu membuat Bella dapat banyak informasi, ilmu dicerna sampai Bella itu udah nggak ngerasa lagi sedang berpikir. Itu namanya intuisi. Gitu. Jadi intuisi itu sebenarnya sesuatu yang dibentuk secara
berkelanjutan, berproses waktu yang lama, sehingga kita tidak perlu lagi berpikir untuk mengatakan atau melakukannya. Contoh gampang, makan. Kita kan nggak perlu berpikir caranya makan, ya tinggal kunyah gitu, ya. Bandingkan sama orang atau bayi yang masih diajarkan untuk cara makan, pasti ada proses itu, tidak dengan intuisi, gitu, ya. Nah, jadi kalau demikian, waktu buat keputusan mau pakai intuisi atau pakai logika, maka yang pertama kali tanya adalah intuisinya cukup tidak untuk buat keputusan, gitu. Kalau intuisinya tidak cukup, maka harus pakai logika. Nah, kalau pakai logika tidak bisa juga, tidak cukup, berarti Anda juga belum punya pengetahuan yang cukup tentang masalah yang harus Anda putuskan atau buat keputusan tersebut, gitu, ya. Lantas bagaimana dong kalau belum bisa buat keputusan? Ya jangan buat keputusan, karena keputusan yang terburuk itu adalah keputusan yang dibuat dalam ketidaktahuan, dalam kebimbangan, gitu. Makanya kalau kita bimbang, lebih baik nggak usah buat keputusan, ya. Ada lagi pertanyaan nanti dalam sini mungkin, bagaimana kalau terdesak, gitu. Terdesak harus buat keputusan. Contoh, mungkin bisa jadi pas mau kerja, gitu ya, ditawarkan pekerjaannya begini, dengan ketentuan kerja demikian, dan gaji sekian. Gimana buat keputusan, terima atau tidak? Nah, intuisi belum cukup, bingung. Berarti intuisi tidak cukup kalau begitu. Logika dipikir-pikir masih bingung juga. Tapi Anda dikasih waktu, jawab sekarang atau tidak sama sekali. Nah, bagaimana membuat keputusannya? Kalau saya buatnya dengan cara dua yang sederhana. Kalau saya buat keputusan hari ini dan memilih, apa resiko terburuknya? Nah, kalau resiko terburuknya misalkan, berarti dalam waktu setahun ke depan saya terikat kontrak sama perusahaan ini dan tidak bisa kerja ke tempat lain. Kalau itu terburuknya, apa terbaiknya? Saya punya pekerjaan tetap, saya punya penghasilan, setahun ke depan saya punya pergaulan yang baik di lingkungan kerja itu, saya punya bisa bangun reputasi, banyak ya pilihan-pilihannya. Nah, itu kan namanya logika yang disusun pada saat itu juga. Kalau bahasa kerennya kan proses deduktif tuh, bagaimana kita bisa membuat keputusan atas dasar fakta-fakta yang kita lihat pada saat itu. Ya, Bella, jadi itu dari saya, semoga membantu kamu, dan kalau masih belum puas, tulis di komen, oke? Yang ketiga, datang dari @ahmadafriam. Resolusi saya ingin lebih ideal berat badannya, pengen ideal berat badan dan tentunya lebih sehat, namun godaannya banyak. Ini kan terjadi pada kita semua nggak sih? Ada satu orang pengen punya berat badan ideal, ada yang satu pengen punya kekayaan lebih banyak, tapi pengen juga nongki-nongki, beli-beli, akhirnya kan godaan juga. Ada yang pengen sekolah lagi, ikut further education, perlu nabung, tapi nggak tahan beli handphone baru, gitu kan, nggak tahan kalau nggak ngasih hadiah buat gebetan, kayak gini ini kan terjadi pada setiap orang. Nah, sekarang bagaimana gitu mengelola godaan-godaan itu, gitu. Sekarang saya balikkan lagi gini ya, Rian, kalau kita bisa tentang godaan itu muncul dalam diri kita sebagai apa? Gitu. Ini kan trick of mind. Apakah godaan itu membuat kita kalah atau godaan itu memprovokasi kita untuk memperkuat diri? Contoh nih, muncul coronavirus. Ini kan sebuah masalah. Orang tuh terus pada panik, mikirin cuma takut ini, takut itu. Betul nggak? Kalau dibalik trick of mind-nya, berarti ada coronavirus, saya perlu apa? Saya perlu memperbaiki kondisi kesehatan saya, gitu. Jadi bukan terjebak mikirin soal masalah yang akan muncul, justru kita pakai itu untuk mendorong kita lebih memperkuat daya tahan tubuh. Nah, sama nih, gue nih pengen nih badannya lebih ideal. Untuk lebih ideal itu minimum kan 3 syaratnya. Pertama, asupannya ideal, gitu ya. Yang kedua adalah gerak tubuhnya ideal. Yang ketiga, cara mengelola di antara kedua ini. Apa maksudnya? Asupannya ideal, sekian kalori. Gerak tubuhnya ideal, sekian kalori. Nah, yang ketiga adalah trick of mind-nya. Terus muncul godaan nih. Aduh, kok sore ini kepengen ya makan pisang goreng gitu. Nah,
Pikirkan pisang goreng mau sebagai apa gitu. Kalau dia sebagai godaan merusak, kita datangnya di pikiran kita, wah ini rusak nih, gua makan aja deh. Kita berpikir ya udah, berarti saya udah gagal nih, nggak jadi ideal lagi. Nah, kalau kita pakai ini adalah ada terjadi ketidakseimbangan antara jumlah energi yang masuk dan energi yang keluar. Berarti kalau sore ini saya makan pisang goreng, ya sudah. Tapi malam saya cut down dong intake saya, yang jumlah yang mau saya makan saya kurangin. Kalau kurang cukup, saya tambahkan gerak tubuh saya gitu. Mungkin kalau tadinya pulang kantor, langsung parkir motor terus berbaring, pulang kantor jalan dulu deh, lebih kurang 2-3 km gitu. Coba bayangkan, bukan hanya saja prosesnya kita habis makan pisang goreng, kita terus lebih sadar ya, kita sadar nih, oke, berarti gue harus kurangin nih intake. Terus, gue harus tambahin nih menu olahraganya. Lebih sehat nggak? Nah, itu trick of mind. Jadi kita melihat godaan itu, kita kelola pada waktu itu untuk memperbaiki pola kita yang lainnya. Atau sekarang kita, apakah tadi kan kalau saya bilang pertama, kita ambil itu godaan, kita makan pisang gorengnya. Atau yang kedua, lihat pisang goreng atau martabak atau apalah minuman boba yang lagi ngetren sekarang. Terus mau apa nih? Mau dimakan atau tidak mau dimakan? Nah, mikirnya begini, ini kalau saya makan, berarti saya punya konsekuensi-konsekuensi yang tadi yang saya sebut di bagian pertama. Atau saya tidak usah makan, gitu. Tapi mengapa saya tidak usah makan, itu yang perlu diperkuat dalam pikiran kita. Kenapa saya bilang memperkuat pikiran kita alasan-alasannya? Ya apalagi gitu. Karena nggak ada seorang pun yang bisa memaksa kamu, Rian, untuk menahan tidak makan. Kalau pengen mau makan, ya telan aja gitu. Tapi kan berarti kita yang bisa mengontrol. Pikir nih, apa resikonya kalau saya harus makan ini? Karena dengan resiko-resiko itu saya memilih tidak memakannya untuk lebih sehat. Nah, ini perlu kayak diiterasi, diulang-ulang gitu. Karena ini pesan-pesan positif yang harus kita sampaikan pada diri kita. Maksudnya bagaimana? Kalau perlu dikatakan, ini kalau gue makan begini ya, ini loh resikonya gitu. Ya jangan ngomong depan orang rame-rame lah gitu ya, pikir orang gila kali kita gitu. Tapi kalau kita pikirin aja tanpa kita utarakan, seringkali kita kalah oleh yang lebih negatif gitu. Itulah kekuatannya recital, mengatakan sesuatu secara lantang, terbuka untuk memperkokoh keyakinan kita sendiri tentang apa yang kita pikirkan. Itu sih yang paling bisa saya katakan gitu. Nah, tentu saja kemudian membuat program gitu ya. Jadi kalau sekarang tubuh kita dengan proporsi misalkan lemaknya berapa persen agak berlebihan, berarti harus ngapain. Nah, berikutnya menu olahraganya itu. Banyak mungkin orang tidak tahu juga mungkin, tapi nggak dilakukan. Tipe-tipe olahraga yang membakar energi sesaat, contoh lari. Ya. Lari itu membakar energi pada saat itu aja, tapi pas saat kita duduk diam, lari nggak membakar energi. Nah, banyak orang habis olahraga lari 1 jam, 1,5 jam, terus dia makan. Yang dia makan lebih daripada kalori yang dikeluarkan, dan pada saat itu tubuh nggak membakar apapun. Nah, tapi dengan angkat beban, ya, menggerakkan otot-otot tertentu dengan beban-beban tertentu, itu bisa 2-3 hari kalau nggak salah, minimum 1 hari gitu. Apa buktinya? Coba aja kalau habis angkat beban, capeknya lama. Kalau lari capeknya sebentar. Nah, kata capek lama itu artinya otot kita masih bekerja. Dia masih membakar energi, membakar lemak. Jadi kalau sekarang tubuh kita komposisi lemaknya cukup tinggi, kita angkat beban, gerak tertentu gitu ya. Mulai kerasa itu otot perut agak sakit, otot kaki, otot paha agak sakit gitu. Kemudian mulai dia bakar. Sore hari ketika kita tidak olahraga sekalipun, otot kita membakar lemak, dan pada waktu itu kita tahan asupan energi, akan mulai terjadi yang namanya defisit energi gitu. Artinya tubuh kita mulai membakar lemak yang ada pada tubuh kita untuk mensuplai kekurangan energi. Nah, ini kita menggunakan kekuatan defisit ya, energi kita untuk mencapai berat tubuh ideal. Berikutnya jenis makanan ya. Karena 100 kalori berasal dari buah-buahan sih sedikit kalorinya ya, dari
roti gandum gitu. Berbeda loh sama 100 kalori yang datangnya dari minyak jelantah tuh, makan gorengan. Itu bahaya banget. Karena proses pembakarannya lebih sulit gitu. Artinya bisa jadi menumpuk lemak itu dan sulit kemudian dibongkar kembali oleh tubuh kita. Itu yang membuat sebagian orang, mungkin bukan kamu, lemaknya sulit dibongkar dari tubuh gitu ya. Selamat berjuang ya, selamat berjuang, dan kalau masih nggak puas tulis di komen, kalau puas bagi-bagilah sama temenmu, di share nih video saya ya, dan jangan lupa subscribe. Pertanyaan berikutnya dari @anjas.savendra. Suka down sendiri Pak, merasa kalah saing sama yang lain yang punya nilai plus. Jadi kalau saya itu ya selalu membahas sesuatu menggunakan kekuatan pikiran gitu. Kenapa kekuatan pikiran? Ya karena itulah pembeda kita dengan makhluk-makhluk lain, kekuatan pikiran kita. Jadi seperti di tema lainnya, kita coba melihat setiap ada pertanyaan, kita lihat keywordsnya, kata-kata kuncinya, dan bagaimana kita memperkuat memperkuat pikiran kita, dan juga menggunakannya sebagai, kemudian kata-kata itu sebagai trick of mind-nya gitu. Kita men-trick pikiran kita sendiri untuk mencapai apa yang kita inginkan. Pertama kan ada kata yang Anjas bilang, suka down sendiri Pak, suka down sendiri. Apa tuh kata kuncinya? Down dan sendiri. Kan seolah-olah sebetulnya tanpa kita sadar, itu kita sendiri buat kita down gitu. Kan bukan didownkan oleh orang lain, memang penyebabnya orang lain gitu, tapi kita down sendiri gitu. Artinya bisa nggak kita bangkit sendiri? Rugi kalau kita terpengaruh oleh orang, kita down sendiri terus kita nggak mau bangkit sendiri. Terlepas apapun penyebabnya, saya mau bilang begini, kalau kita lagi down sendiri, lakukan 2 hal minimum. Pertama, bergerak gitu. Karena waktu kita merasa down dan kita biarkan down, rugi kita tuh banyak banget ya. Pertama, kita jadi tambah merasa tidak nyaman, kita mudah sakit. Coba deh, kalau sering-sering down, pasti mudah flu. Kalau udah mudah flu, mudah sakit, apapun nggak bisa dikerjakan. Nah, kalau itu terjadi, tadi katanya sudah kalah sama orang lain. Gitu. Tambah kita sering-sering sakit, sering-sering flu, sering-sering lemah. Bagaimana kita bisa berkompetisi sama orang lain? Gitu. Jadi kalau udah mulai merasa down, jangan ikutin rasa downnya. Gimana caranya? Bergerak itu ya, mau jalan kek, mau keliling rumah, keliling kampung, keliling kota, jalan gitu. Terus yang kedua, atau lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyehatkan kita. Nggak cuma olahraga loh, yang banyak orang lupakan, membaca itu menyehatkan gitu ya. Jadi mulailah berlatih, kalau mau ya cobain, kalau pas lagi down ambil buku, ambil majalah, baca gitu. Mengapa? Karena dengan waktu kita membaca itu, kita mengalihkan konsentrasi kita. Yang sebelumnya kita terfokus pada masalah dan jadi down, kita akhirnya kembali kepada bahan bacaan yang kita paksakan. Capek, ya sama kayak kita olahraga. Olahraga kan capek, tapi karena capek itu jadi sehat. Gitu. Baca juga gitu, capek, nggak enak. Tapi akibat itu 2, selain tadi kita memfokuskan diri kita, mengalihkan dari down kita, yang kedua, kita memberikan asupan yang luar biasa banyak pada pikiran kita. Gitu. Apa ya kalau kita masukkan asupan-asupan yang melawan tadi itu, karena merasa down, kalah sama orang lain gitu. Down, orang lain pinter bahasa Inggris, terus lo down aja gitu, nangis-nangis, susah-susah sendiri, sakit-sakit sendiri, dapat apa? Gitu. Ya, cari nonton kalau nggak video YouTube yang keren tentang bagaimana berbahasa Inggris, gimana punya presentation skill yang bagus, latihan terus. Jadi activity-nya bahkan untuk melawan kekalahan tadi, memperbaiki kemampuan kita. Namun sebelum itu terjadi, sebelum skillnya terbangun, kita sudah bisa mengatasi rasa nggak nyaman pada diri kita. Itu di bagian pertamanya. Yang tentang kemudian kalah sama orang lain. Jelek nggak sih kalah sama orang lain? Jelek untuk saat ini, tapi ada bagusnya. Apa bagusnya? Anda sudah mulai ngukur. Anda sudah mulai benchmarking. Masih mending loh, berarti Anda bagus loh bilang, gue kalah nih sama orang itu. Berarti Anda sudah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Gitu. Dan lebih bagus lagi, Anda bilangnya apa? Saya lebih buruk daripada dia. Kan kalah, lebih buruk dong.
itu malah top. Trick of mind, pakai sebagai sebuah kekuatan gitu. Jadi kita sekarang membuat bagaimana sebuah kelemahan kita yang kita pikir kelemahan jadi kekuatan. Kok begitu? Ya suka-suka. Kalau kita sendiri nggak bisa menggunakan semua itu untuk jadi kekuatan kita, ya salah sendiri. Nah, gimana sekarang kekuatannya? Pertama, kita udah benchmarking, kita udah bisa membandingkan. Satu, bagus, berarti kita selalu evaluasi diri. Nah, yang kedua, kita bilang kita lebih buruk dari orang lain. Berarti kita sadar, malah kita nggak arogan, nggak merasa kita bagus gitu. Ya, berarti apa? Kita udah punya gap, ada target. Nah, target itu yang kita kejar. Ya sudah, nggak apa-apa kalah sekarang dengan orang itu. Nah, sekarang lo mau ngapain? Mau dikerjain nggak? Mau diperbaiki nggak? Kalah nih berantem sama orang, itu kalah bela diri. Ya latihan bela diri dong. Kalau nggak mau, ya pikir sendiri. Sekarang kalah, bulan depan masih mau kalah nggak? Tahun depan masih mau kalah nggak? Ya pikir sendiri. Kan sudah tahu gapnya, nilai kekalahannya. Ya latihan, tingkatkan kompetensi. Ya, jadi dari sini kejadian buruk pada hari ini, kalau di buku saya itu saya bahas tentang kegetiran gitu. Bagaimana kegetiran itu kita evaluasi dan kita gunakan untuk jadi kekuatan kita. Jadi kesusahan kita itu jangan kita biarkan untuk menjadi tambahan beban. Gitu. Tapi kita gunakan untuk melakukan trick of mind untuk membangun diri kita. Agar apa-apa yang membuat kita susah hari ini, galau hari ini, justru menjadi cara kita membangun diri yang lebih baik. Gitu ya Anjas. Baiklah teman-teman, demikian pembahasan saya kali ini. Semoga semua pembahasan saya tadi bisa membantu teman-teman menyelesaikan masalah-masalah, kegalauan-kegalauan yang teman-teman sampaikan, dan kemudian menuntaskan resolusi tahun 2020. Pertanyaan-pertanyaan lainnya akan saya bahas di bagian kedua. Demikian videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Dan kalau kamu suka, pikir bermanfaat buat teman-temanmu yang lain, di-share ya. Dan kalau mau tahu update dari saya lebih banyak, follow IG saya, zulfikar.alimudin. Salam transformasi.